didukung oleh Sumatera Selatan masuk kategori daerah dengan jalan rusak terendah di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, tahun 2021, jalan provinsi yang rusak di Sumatera Selatan hanya 151,2 km. Sumatera Selatan juga tercatat kategori wilayah peringkat 28 dari total 32 provinsi yang jalan provinsinya rusak. Salah satu upaya Pemprov adalah membangun jalan baru atau bypass dari Cempaka, Kabupaten Oku Timur, ke Tanah Abang, Kabupaten Ogan Ilir, yang mempersingkat jarak tempuh dari 130 km menjadi 14 km. Artinya, waktu tempuh menjadi lebih pendek, dari 2,5 jam menjadi 30 menit. Kondisi jalan provinsi tahun 2018 adalah sepanjang 1.513,653 km dengan kondisi mantap 61,22%. Dan kini, kondisi mantap sudah mencapai 94,93% atau bertambah 33,71%. Indikator ini telah melebihi 100% target nasional sebesar 80% untuk jalan daerah. Tahun 2023, Pemprov Sumatera Selatan juga meningkatkan kewenangan status jalan provinsi dari 1.513,653 km menjadi 1.779,27 km atau bertambah 265,617 km. Di saat yang sama, Pemprov Sumatera Selatan dengan menggunakan APBD menyelesaikan pekerjaan beberapa jembatan yang mangkrak, antara lain jembatan Pandan Agung yang menghubungkan Kampung Ulu dan Kampung Ilir. Selain itu, Pemprov Sumatera Selatan mengucurkan dana sebesar 54,8 miliar rupiah untuk pembangunan jembatan di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jembatan ini akan memperpendek jarak tempuh sejauh 30 km atau sekitar 30 menit. Selain itu, Gubernur meresmikan 3 jembatan sekaligus di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ketiga jembatan tersebut adalah Jembatan Bong Desa Lontar, Jembatan Air Terentang Lubuk Batang Lama, dan Jembatan Air Kuruk Lubuk Batang. Bantuan Gubernur tahun 2019-2022 dialokasikan sebesar 2,7 triliun rupiah dan tahun 2023 masih berjalan. Keberhasilan program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam berbagai sektor terlihat dalam data dan angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Pak Wahyu, terima kasih atas waktunya untuk Metro TV. Sama-sama. Ya. Nah, Pak Wahyu, ini kan kalau kita berbicara Provinsi Sumatera Selatan, itu kan sedang berusaha menjalani sinergi antar lembaga dan tujuannya sama-sama maju untuk semua, termasuk di situ pembangunan sumber daya manusia. Nah, yang menjadi indikator yang pertama kemiskinan dulu ya, Pak ya, indeks pembangunan manusia atau IPM dan juga produksi pertanian. Nah, kita ke kemiskinan dulu, Pak. Itu kalau sinergi sudah terjalin, kalau dilihat year on year-nya itu seperti apa, Pak, angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan? Ya, terkait dengan perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan, berdasarkan data terakhir dari BPS memang menunjukkan perubahan yang cukup signifikan ya. Bahkan mengalami penurunan kurang lebih hampir 1,02 persen poin. Sejak 2018 itu pada angka 12,80%, sekarang di tahun 2023 sudah mencapai 11,78%. Apa saja Pak yang mempengaruhi, Pak? Ya, tentunya perbaikan ekonomi ya, di mana pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan juga selama 5 tahun terakhir ini hampir tumbuh rata-rata di atas 5%. Gitu. Ya, kemudian juga adanya peningkatan pendapatan masyarakat ya. Nah, kemudian tentunya program-program pemerintah, salah satu program andalan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kan adalah Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Diharapkan masyarakat itu punya ketahanan pangan, ya, akses pangan mandiri. Oke, nah nanti kita juga akan berbicara soal pangan itu ya Pak. Tapi sebelumnya ini kan saling berkelindan, hubungannya erat antara angka kemiskinan kemudian dengan indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah kalau di Provinsi Sumatera Selatan gimana Pak? Kita juga melihat angka yang cukup baik. Kita sudah mulai beranjak dari level yang sedang, ya IPM Sumatera Selatan, ke level yang tinggi. Level sedang itu kan kisarannya di angka 60 sampai 70 dan kita sudah berangkat ke level yang tinggi yaitu di 70,9.
Artinya dengan program-program tadi, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan juga dari sisi tingkat pendidikan, itu artinya mampu mengangkat tingkat indeks pembangunan manusia. Indikatornya apa itu Pak? 3 dimensi. Yang pertama dimensi usia harapan hidup. Usia harapan hidup juga cukup bagus, kita di 70,32. Artinya apa? Bayi-bayi yang sekarang lahir di tahun 2022 kemarin, ini kan angkanya angka tahun 2022, bahwa dia nanti akan mencapai usia harapan hidupnya pada level 70 tahun. Nah, Provinsi Sumatera Selatan ini juga istilahnya tuh diandalkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional di Indonesia, gitu ya Pak ya. Bagaimana dengan produktivitas pertanian di Provinsi Sumatera Selatan, terkhusus beras? Produktivitas kita di Sumatera Selatan itu mencapai 5,4 ton per hektar. Ini cukup bagus itu angka ini ya. Kemudian untuk dari gabah kering ini kita konversi ya menjadi beras. Ya, produksi beras itu ketika konversi itu mencapai 1,58 juta ton. Artinya apa? Konsumsi yang dibutuhkan untuk penduduk itu 955.000. Sementara produksi beras kita ada 1,5 juta ton. Artinya kita surplus kurang lebih sekitar 600.000 ton. Jadi memang Sumsel ini juga menjadi lumbung ya beras nasional. Kalau untuk Sumatera Selatan itu kurang lebih ranking di ranking 5 ya secara nasional ya. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Sama-sama Pak Iqbal. Kita harapkan semoga program pemerintah ini bisa terus menjadi tersinergi dengan baik. Karena ini salah sinergi begitu ya. Ya karena memang peran BPS ya tentunya kita memotret apa yang menjadi capaian kinerja pemerintah di lapangan, dan memang kondisinya ya ada cukup perbaikan yang signifikan terhadap hampir seluruh indikator yang ada. Capaian dari inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini tergambar dari predikat oleh Bappenas yang menyatakan bahwa provinsi ini menjadi yang terbaik kedua nasional dalam hal pembangunan daerah. Ini artinya pembangunan di Bumi Sriwijaya ini menjadi yang terbaik pertama di luar Pulau Jawa. Sekaligus menjadi bukti nyata keberhasilan program pemerintah terutama dalam bidang pertanian, infrastruktur, IPM, hingga penurunan angka stunting. Ini untuk mewujudkan agar keberhasilan pembangunan ini dirasakan merata oleh seluruh masyarakat demi mewujudkan visi dan misi Sumsel maju untuk semua, dari Sumatera Selatan untuk Indonesia. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.